Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, di pertemuan keempat ini kita akan mempelajari tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada poin yang pertama, pola dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu secara sembunyi-sembunyi, di mana pada fase penyeruan dengan cara sembunyi-sembunyi ini, sasaran yang dituju adalah keluarga dan kaum kerabat yang terdekat. Di sini anak-anak bisa lihat yang pertama kali menerima ajakan untuk masuk Islam yaitu istri Nabi Muhammad. Di mana di sini ditunjukkan istri Nabi Muhammad yaitu Khadijah. Lanjut, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini merupakan anak paman dari Nabi Muhammad SAW. Berikutnya yaitu Abu Bakar, yang mana Abu Bakar ini merupakan sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Dan yang selanjutnya yaitu Zaid bin Haritsah, di mana di sini Zaid bin Haritsah yaitu merupakan pembantu beliau, maksudnya pembantu Nabi Muhammad yang dijadikan anak angkat Nabi Muhammad. Setelah keempat orang tersebut, di sini Nabi Muhammad atau Abu Bakar mengajak orang-orang untuk menganut agama Islam. Nah, di sini orang-orang yang masuk agama Islam melalui pelantara Abu Bakar Asy-Syiddiq, yaitu yang pertama yaitu Utsman bin Affan, yang kedua Zubair bin Awam, ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas, keempat Abdurrahman bin Auf, kelima Talhah bin Ubaidillah, keenam Abu Ubaidillah bin Jarrah, ketujuh Arqam bin Abil Arqam, dan kedelapan Fatimah binti Khattab. Nah, mereka ini disebut dengan sebutan as-sabiqunal awwalun. Apa as-sabiqunal awwalun tersebut? Yaitu orang-orang yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam dan yang mendapat pelajaran tentang Islam langsung dari Rasulullah SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, ini surat Al-Quran yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi, yaitu Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, di mana di sini bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wa hafidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asaika faqul inni bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini dakwah Rasulullah SAW tetap masih dilaksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi dalam merekrut orang-orang mau mengikuti ajakan beliau dan juga sebagai pendukung Islam. Merekalah yang dipersiapkan untuk menjadi juru dakwah dalam menyampaikan ajaran agama
Islam tersebut. Kita lanjut ya. Setelah tadi yang pertama dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, maka ada ya turunlah Al-Qur'an ya, surat Al-Hijr ayat 94 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'amaru wa'arid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi yang pertama tadi ada surat Asy-Syu'ara ya, ayat 214 sampai 216 yang berkaitan dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, di sini ya ada surat Al-Hijr ayat 94 yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Di mana di sini ya, dengan turunnya ayat Al-Hijr ini ya, surat Al-Hijr ayat 94, maka di sini ya, nah, Nabi Muhammad ya, ada suatu perintah dari Allah ya kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah Islam secara terang-terangan, yang mana untuk menyampaikan perkara yang hak dan yang batil. Maksudnya yang hak itu yang benar ya, yang benar harus diikuti, dan yang batil apa? Yang batil itu perkara yang tidak benar harus dijauhi. Nah, di sini setelah ayat ini diturunkan, mulailah Rasulullah SAW menyeru dan mengundang segenap lapisan masyarakat warga kota Mekah dan berkumpul di Bukit Safa. Ya, diingat-ingat ya, berkumpul di Bukit Safa. Mereka dengan senang hati memenuhi undangan tersebut karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dipercaya dan dihormati. Dan setelah semua masyarakat kumpul, Nabi Muhammad ini ya bertanya kepada seluruh masyarakat kota Mekah. Pertanyaannya apa? Yaitu, bagaimana menurut pendapat kalian jika aku memberi ketahukan bahwa ada seekor kuda yang dapat keluar dari dalam gunung ini lalu menyerang kalian? Dan orang-orang menjawab, ya kami percaya dan kami tidak pernah mengetahui engkau berdusta. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata lagi, ketahuilah, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah sebagai pembawa berita akan adanya siksaan Allah yang sangat keras. Nah, di sini sampai sini paham ya, sudah ya. Setelah masyarakat Mekah dikumpulkan di Bukit Safa dan dikasih pertanyaan lalu mereka menjawab. Nah, di sini ada paman dari Nabi Muhammad. Siapa pamannya? Pamannya yaitu bernama Abu Lahab. Ya. Di sini ya. Nabi Muhammad ini belum selesai berkata, tapi Abu Lahab nih yang merupakan paman dari Nabi Muhammad sendiri berteriak karena marah dan memotong ucapan Nabi dan mengumpat, celakalah kamu Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu kumpulkan kami semua? Bersamaan dengan itu pula Abu Lahab melempari Nabi dengan batu. Akhirnya pertemuan berakhir dengan kekacauan. Nah, Nabi Muhammad di sini ya, dakwah Nabi Muhammad ditolak dan didustakan oleh paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab beserta istrinya. Nah, berhubungan dengan sikap Abu Lahab, Allah Subhanahu wa taala mencelanya. Nah, kisahnya ini dapat kalian lihat dalam Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5 ya, surat Al-Lahab. Nah, di sini yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Nah, di sini ada arti-artinya ya. Nah, seruan terbuka tersebut membuat agama Islam ya mulai dikenal dan tersebar di kalangan masyarakat luas serta jadi bahan perbincangan yang hangat di masyarakat. Masyarakat Quraisy banyak yang menentangnya di sini ya. Nah, itulah tadi yang berhubungan dengan pola dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah, yaitu ada dua, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi yang pertama, terus ada yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Nah, terima kasih dan tetap semangat belajar. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.